Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kabo dalam pembahasan soal OSNK Matematika 2023 yang lalu ya. Untuk nomor satunya, hasil penjumlahan semua solusi persamaan nilai mutlak dari X min nilai mutlak dari 2X plus 3 sama dengan 99 adalah, ini cukup simple ya. Kita kerjain ini dengan konsep nilai mutlak aja langsung. Nilai mutlak A itu sama dengan bernilai A itu sendiri kalau dia bernilai tidak negatif, dan dia bernilai minusnya atau min A kalau A-nya negatif. Oke, dengan ini kita rombak bagian tengahnya. Bukan rombak, kita pisah definisinya. Yang pertama, untuk nilai dari 2X plus 3-nya yang tidak negatif, atau ini kan 2X lebih besar dari min 3, artinya X lebih besar dari min 3 per 2. Sedangkan yang satunya, definisi untuk 2X plus 3 yang lebih kecil dari 0 atau negatif. Berarti X-nya lebih kecil dari min 3 per 2. Oke, untuk yang sebelah kiri. Karena yang di dalam tanda mutlak ini nilainya positif, maka tanda mutlaknya bisa langsung dibuang aja. Jadi nilai mutlak dari X dikurang dari 2X plus 3 itu sama dengan 99. Kemudian di sini X dikurang 2X itu hasilnya apa? Minus X. Masih ada di sini minus 3. Sama dengan 99. Nah, perhatikan bahwa kalau ada gini, nilai mutlak 5 berapa? Ya, 5 itu sendiri. Kalau min 5 berapa? Nilai mutlaknya? Ya, 5 juga ya. Minus dari min 5 kan jadinya 5. Artinya ada sifat nilai mutlak yang begini. Nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak dari minusnya dia. Jadi untuk ini biar lebih simpel, nilai mutlak dari min X min 3-nya kita ganti aja ya di nilai mutlak dari X plus 3. Kita ambil minusnya sama dengan 99. Berikutnya, simpelnya kita lihat di sini, kan kita lagi berbicara dengan nilai X yang lebih besar dari min 3 per 2. Kalau nilai X yang lebih besar dari min 3 per 2, bilangan yang lebih besar dari min 3 per 2, ya lebih besar sama dengan, kalau ditambahin 3 hasilnya apa? Positif kan? Artinya, kalau nilai mutlak dalam nilai mutlaknya itu, atau dalam tanda mutlaknya itu tidak negatif, bisa langsung dibuang aja nilai mutlaknya, atau tanda mutlaknya. Jadi tinggal X plus 3 sama dengan 99. Di sini kita dapat X-nya sama dengan 96. Sekarang gimana untuk kasus yang kedua? Untuk kasus yang di dalam nilai mutlak sebelah dalam ini itu negatif, berarti kalau mau ngilangin tanda mutlaknya, itu kasih minus ya. Jadi nilai mutlak dari X min dari minus 2X plus 3. Min ketemu ini jadi plus aja langsung. Plus dari 2X plus 3. Ini langsung kita buat sama dengan 99. Di sini X tambah 2X jadinya apa? 3X. Kalau ditambah 3, hasilnya jadi 99. Biar simple, semua ruas kita bagi 3, jadi tinggal nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan 33. Sampai sini perhatikan bahwa kita berbicara dengan nilai X yang lebih kecil dari min 3 per 2. Nilai yang lebih kecil dari min 3 per 2, kalau ditambahin 1, pastikan hasilnya minus. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak untuk yang dalam tanda mutlaknya itu negatif, berarti kalau tanda mutlaknya dibuang, dia kasih minusnya ya. Artinya, ini kalau nilainya mutlak kita buang, kasih minus depannya. Sama dengan 33. Minusnya bisa kita pindah ke kanan atau kedua ruas dibagi min 1 atau dikali min 1 juga boleh. Jadi X plus 1 sama dengan min 33. Berarti X sama dengan minus 3. 4 ya. Udah dapat semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Lihat yang ditanya, yaitu hasil penjumlahan semua solusi persamaannya berarti 96 ditambah min 34, atau langsung aja 96 dikurang 34, hasilnya sama dengan 62. Ini dia jawabannya. Tentunya ini nggak satu-satunya cara. Kalau kalian punya cara lain, boleh di-sharing buat kita berbagi. Kalau ada salah selip ngitung atau jawabannya mungkin nggak cocok, jangan sungkan untuk kritik ya. Jangan kritik ya, kayak keras banget, saran deh. Ya, pokoknya jangan sungkan untuk berbagi dan diskusi. Oke, demikian yang bisa Kak share. Tunggu pembahasan yang soal-soal lainnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kabo. Kita lanjutin soal pembahasan OSNK 2023 tingkat SMA ya. Gak terlalu susah, ini nomor 2 termasuk soal bonus. Di dalam suatu laci terdapat 7 pasang kaos kaki yang setiap pasangnya itu berbeda dengan pasangan lainnya. Diambil 5 kaos kaki sekaligus secara acak. Banyaknya cara pengambilan sehingga di antara yang terambil itu terdapat tepat sepasang kaos kaki yang cocok atau berpasangan adalah,
Ini soal bonus cuma ada beberapa persepsi sehingga membuat mungkin jadi salah ya. Gini, kita garis bawahin dulu beberapa poinnya ya. Yang pertama, totalnya ada 7 pasang kaos kaki. Kemudian nantinya diambil 5 kaos kaki. Kemudian terdapat tepat sepasang kaos kaki yang cocok atau berpasangan. Baik, banyak caranya gimana? Yang cocok berpasangan itu kan satu aja ya, satu pasang aja ya, atau satu warna. Artinya dari 7 warna kaos kaki yang ada, kita pilih satu warna. Di mana satu warna itu kedua kaos kakinya kanan kiri atau berpasangan ya, itu terambil. Atau nantinya nih kalau mau langsung ya udah tinggal 7 cara pastinya. Nah, di sini kan satu pasang itu kan 2 kaos kaki berarti ya, kanan kiri ya. Nah, yang mau diambil berapa? Ada 5. Artinya kita perlu ngambil 3 lagi. Dari berapa? Dari, ingat satu pasang udah diambil ya, artinya satu warna udah terambil, berarti sisa warnanya tinggal 6. Ingat rumus kombinasi, kalau ada n kombinasi k itu jadinya n faktorial dibagi sama k faktorial dikali n min k faktorial. Artinya untuk 6 kombinasi 3 berarti 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 6 minus 3 faktorial. 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 6 kurang 3, 3 faktorial. Ini bisa kita buang 3 faktorialnya, lalu 3 dikali 2 itu 6. Sisanya tinggal 5 kali 4 yaitu 20. Nah, beberapa peserta stop di sini, lalu kalikan 7 dengan 20 jadi 140. Padahal di sini lihat kaos kaki itu kan ada posisi kanan sama kirinya ya. Untuk yang terambil sepasang nggak masalah, pasti kanan kirinya terambil. Jadi satu cara, sedangkan untuk yang ini yang hanya satu terambil, berarti kan yang terambil itu bisa yang kanan, bisa juga terambil yang kiri. Itu berarti setiap warnanya ada 2 cara ya, ada 3 warna, berarti kita kalikan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Udah deh tinggal kaliin. Ini 7 kali 8 kan 56. 56 dikali 2 itu 112. Masih ada 01, berarti total banyak caranya adalah 1120. Ini dia jawabannya. Kalau jawaban kalian beda, kita diskusi ya di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa Kak Bo share hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video pembahasan soal Kak Bo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kak Bo. Kita lanjutin pembahasan soal OSNK minggu lalu ya. Soal ini termasuk bonus juga nih, geometri tapi dasar banget. Diberikan trapesium ABCD dengan AB-nya 14, CD-nya 19, kemudian AB sejajar CD, dan kedua sudut si ADC sama BCD ini lancip, jelas digambar. Lalu misalkan titik P dan Q titik terletak pada sisi CD, ada juga digambar, sehingga AD sama dengan AP, lalu BC sama dengan BQ. Yang tanya panjang dari PQ. Oke, caranya simple, kita tarik aja garis tinggi dari titik A, lalu tarik juga garis tinggi dari titik B. Yang diketahui tadi panjang AD sama dengan panjang AP, lalu panjang BQ sama dengan panjang BC, terus tadi di awal AB-nya 14, terus si CD-nya itu panjangnya 19. Nah, simpelnya kalau menurut Kak Bo ini kita misalin aja panjangnya ini A, berarti ini A juga, lalu ini B juga. Nah, berarti kan segi 4 atau persegi panjang yang ini, kan berarti panjang dari sini ke sini juga sama dengan 14. Artinya A ditambah PQ ditambah B, kita tulis di sini. A ditambah PQ ditambah B itu sama dengan 14. Sedangkan dari yang bawah ini, dari C ke D, ini kan berarti A ditambah 14 ditambah B hasilnya 19. Kita tulis di sini ya. A tambah 14 ditambah B hasilnya 19. Berarti A plus B-nya sama dengan berapa? 5. Nah, tinggal kita substitusi aja A sama B ke sini. Jadi tinggal PQ sama dengan A tambah B-nya itu 5. 14 kalau kita kurangin 5 hasilnya 9. Ini dia panjang PQ-nya. Soal bonus beneran, pemirsa setia Kak Bo insya Allah benar semua ya. Asal nggak salah ngitung aja. Oke, cukup singkat. Semoga bermanfaat.
Sampai ketemu lagi di video-video pembahasan Kabo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skraber, jumpa lagi dengan Kabo. Ini ada soal OSNK SMA kemarin ya 2023 yang kaget juga sih ada keluar soal seperti ini karena ya sangat gampang ya. Somumat bukan. Emang relatif mudah ya untuk level SMA. Lihat di sini, suatu bilangan 4 digit 7AB9 merupakan suatu bilangan kuadrat. Nilai dari A plus B adalah. Nah, hanya dengan melihat dua bilangan yang di depan nih, 7A ya, posisi ribuan dan ratusan, kita punya bilangan 7A pasti ada di antara 8 kuadrat dan 9 kuadrat ya. 8 kuadrat ini 64, 9 kuadrat 81. Nah, 7A pasti di antara 64 sama 81. Artinya si 7AB9 itu pasti sama dengan 80 sekian yang dikuadratin. Lalu untuk menentukan berapa sekiannya, kita bagi dua kemungkinannya, yaitu 3 dan 7. Jadi kita cuma perlu hitung berapa nilai dari 83 kuadrat dan berapa nilai dari 87 kuadrat. Oke, 83 kuadrat, 3 sama 3, 9. 3 kali 8, 24. 24 sama 24, 48. Kita tulis 8-nya, nyimpan 4. Kemudian 8 sama 8, 64. Tadi ada 4 ya, jadi 68. Di sini posisi angka ribuannya 7, di sini 6. Berarti ini tidak memenuhi, karena depannya harus 7. Kita tinggal hitung 87 kuadrat. 7 kali 7, 9, nyimpan 4. 8 kali 7, 56. 56 ditambah 56, berapa? 112. Tadi ditambah 4, jadinya 116. Masih nyimpen 11. 8 kali 8 berapa? 64. 64 tambah 11, 75. Nah, ini cocok. Bilangan ribuannya 7. Sesuai dengan yang diminta soal ya. Bilangan 4 digitnya, posisi ribuannya 7. Udah deh. Berarti dari sini kita punya A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 6. Yang ditanya nilai dari A plus B. Jadi 5 tambah 6. Hasilnya 11. Ya, sangat mudah, sangat tidak membagongkan. Bonus, mudah-mudahan semua betul di soal ini. Demikian yang bisa Kabo share hari ini. Untuk soal berikutnya, nantikan video-video Kabo berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skraber, jumpa lagi dengan Kabo dalam seri pembahasan soal OSN ya. Ini soal kemarin ya, ada kiriman dari pemirsa. Soal nomor 5. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang memenuhi f5-nya 25, f6-nya sama dengan 36, dengan a-nya nggak sama dengan 1, maka nilai dari ini, c min b dibagi a min 1 adalah, di sini syarat a tidak sama dengan 1 itu supaya pecahan ini nilai penyebutnya nggak 0 ya, supaya dia tetap terdefinisi. Oke, langsung di pause, nanti kita compare cara dan jawaban. Mudah-mudahan kamu semua bisa ya. Oke, langkah pertama, ini x-nya kita substitusi 6 sama x-nya kita substitusi 5 ya. Kalau disubstitusi yang x sama dengan 6, dapat f6 itu sama dengan a dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat kan 36 ya. Jadi Kabo langsung buat jadi 36a ditambah b kali x. X-nya ganti 6 jadi b kali 6 itu jadinya 6b. Ditambah c, hasilnya f6-nya diketahui sama dengan 36. Dengan cara yang sama, kalau x-nya kita ganti 5, jadinya 5 kuadrat dikali a, jadinya langsung aja 25a, ditambah 6 kali x-nya ganti 5, jadi 6 kali 5. Kok 6 kali 5? B kali 5 maksudnya. Jadinya 5b, ditambah c, hasilnya diketahui soal sama dengan 25. Nah, PR-nya kita mau menghubungkan persamaan ini, atau dua persamaan ini, supaya dapat hubungan c min b dibagi a min 1. Oke, nggak ada aturan khusus, jadi bebas aja mau ngerjainnya gimana. Kalau Kabo ini kurangin aja dulu. Jadi dapat apa nih? 36 dikurang 25 jadinya 11. 11A, ini 6B dikurang 5B jadinya plus B. C-nya habis, di sini masih ada 11. Di soal kita butuh nilai min B-nya, berarti B-nya kita ke kanan aja ya. Jadi minus B, ini 11A dikurang 11. Atau keluarin aja 11-nya, jadi masih ada A min 1. Jelas ya? Gampang kok. Udah dapat min B-nya di sini ya. Dinyatakan dalam A min 1 lagi. Oke, sekarang untuk dapetin C-nya gimana nih? Oke, sekarang kalau kita coba nyari C-nya, hubungan C-nya itu dari dua persamaan ini. Untuk persamaan yang atas kita tulis ulang aja. Jadi 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan 25.
Lalu untuk persamaan yang ini, supaya B-nya sama, kita kali 5 ya. 11A dikali 5 jadinya 55A. Lalu ditambah B-nya dikali 5 jadi 5B. Lalu 11-nya di sebelah kanan dikali 5 jadinya 55. Kalau kita kurangin, dapatnya 25 dikurang 55 itu jadinya min 30. Jadi min 30A. Lalu B-nya 5B sama kurang 5B habis. Masih ada C sama dengan ruas kanannya itu 25 dikurang 55 minus 30. Berarti kita punya C sama dengan min 30A ke kanan jadi 30. Ya, 30A maksudnya. Jadi dengan ini 30-nya kalau dikeluarin, jadi masih ada A min 1 di dalam kurung. Udah punya C, udah punya minus B, kita substitusi aja ke yang ditanya ya. Hasilnya jadi C-nya kita ganti 30 dikali A min 1. Kemudian minus B-nya kita ganti dengan 11 dikali A min 1. Bagian bawahnya apa? Bagian bawahnya A min 1. Wah, udah terang benderang ya. Semuanya memuat A min 1. Jadi kita bagi atas dan bawah dengan A min 1 ya. Bisa dibuang semuanya. Jadi tinggal 30 tambah 11 dibagi 1. 30 tambah 11 berapa? 41. Ini dia jawabannya. Ini soal nomor 5, semoga kamu betul semua ya jawabannya ya. Tapi kalau ada yang jawabannya beda atau mungkin Kak Abunya juga salah, ya kita share aja ya, komentar di bawah, kita diskusi. Demikian yang bisa Kak Abu share, nantikan pembahasan soal-soal berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kak Abu. Kita lanjutin soal pembahasan soal OSNK 2023 ya, tingkat SMA. Dua tim A dan B bertanding sepak bola sebanyak 15 kali. Pada setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 4 gol pertama itu menjadi pemenang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Selama 15 pertandingan tersebut, tim A memenangkan pertandingan lebih banyak dibandingkan tim B, namun gol yang dicetak tim B itu lebih banyak dibandingkan tim A. Selisih total gol terbesar yang mungkin dicetak kedua tim tersebut adalah soal literasi sederhana ya, yang penting sanggup memahami maksud soal. Oke, di sini kita buat tabel sederhana dulu. Ada tim A, kemudian ada tim B, terus menangnya, terus kalahnya. Nah, untuk memenuhi kriteria ini, kita buat tim A itu menangnya paling sedikit ya, sesedikit mungkin. Tim B itu sebanyak mungkin ya. Tim A sesedikit mungkin, tapi tetap harus lebih banyak dari B. Karena ada 15 pertandingan, berarti A-nya kita buat menang 8 kali, kalah 7 kali ya. Artinya si B-nya menang 7 kali, kalah 8 kali. Untuk banyak golnya sekarang. Kan dibilang dia menang itu kalau mencetak 4 gol. Artinya banyak gol yang dicetak tim A itu 8 dikali 4 pada saat dia menangnya ya. Sedangkan saat tim B menang, berarti tim B itu mencetak 7 dikali 4 gol. Nah, sedangkan kalahnya gimana nih? Untuk meminimumkan golnya si A, berarti saat kalah kita anggap aja si A itu nggak mencetak gol. Sedangkan saat B kalah, supaya banyak golnya itu sebanyak mungkin, maka dia mencetak 3 gol. Harus lebih kecil dari 4 ya. Karena kalau 4 dia menang. Artinya total golnya si tim B itu 7 dikali 4, 28. Ditambah 8 kali 3 itu 24 sama dengan berapa nih? 52. Sedangkan untuk si tim A-nya banyak golnya itu 8 dikali 4 itu 32 ditambah 7 kali 0 ya 0 ya. Artinya tetap 32. Selisihnya berapa? Tinggal kurangin aja. 52 dikurang 32 20. So simple ya. Termasuk soal bonus ya di paket soal ini, yang penting paham dengan maksud soal dan teliti hitungannya. Oke, demikian yang bisa Kak Bo share hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video Kak Bo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kak Bo dalam pembahasan soal OSNK SMA 2023, nomor 7. Diberikan segitiga lancip ABC dengan AB sama dengan 12, AC sama dengan 10, dan D suatu titik pada sisi BC. Misalkan titik E dan F menyatakan titik-titik berat segitiga ABD dan ACD. Jika luas segitiga DF adalah 4, maka panjang sisi BC adalah akar N dengan N sama dengan, kita sketsa dulu segitiganya.
Kita namain titik sudutnya A, B, C. Terus ada D di BC. Selanjutnya kita buat titik berat segitiga ABD dan ACD. Berarti kita ambil dari sini, kita ambil titik tengahnya. Ini kita ambil titik tengahnya. Kita kasih lambang sama di sini panjangnya. Ini sama dengan yang ini ya. Kita tarik ke sini. Lalu tarik ke sini. Tambahin sekalian bantuan ke sini. Kalau ini kita namain P, ini namain Q. Nah, terus di sini titik berat. Titik E, ini titik F. Kita hubungin aja. Berarti yang ini sama yang ini sejajar ya. Sekarang yang diketahui adalah luas dari DEF itu sama dengan 4. Nah, karena di sini F-nya titik berat, kan berarti DF dibanding dengan DP, itu perbandingannya, kan ini 1:2 ya, berarti ini 2 banding yang ini 2 tambah 1, 3. Jadi 2 banding 3. Jadi perbandingan antara luas DEF dengan DPQ sama dengan apa? Sama dengan, karena dia sebangun ya, berarti sama dengan kuadrat dari sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini kebetulan pas 2 kuadrat itu 4, berarti luas DPQ-nya adalah 9. Nah, dari luas DPQ sama dengan 9, yang kita punya gini. Kalau tingginya ini adalah T, maka luas dari DPQ itu kan sama dengan setengah dikali PQ dikali dengan setengah T. Ya, tinggi dari si PQ ini kan pasti setengahnya dari T, karena tadi P sama Q itu ada di tengah-tengah AB dan AC. DPQ-nya bisa kita ganti 9 sama dengan setengah dikali panjang PQ. Panjang PQ kan ini kan sebangun ya, APQ sama ABC. Karena ini 1 dibanding 2, P-nya di tengah-tengah, 1:2, berarti PQ banding BC itu 1:2. Artinya PQ itu sama dengan setengahnya si BC kali setengah T. Sampai sini BC dikali setengah T, biarin aja di kanan. Nah, setengah sama setengah kan seperempat. Seperempat pindah ke kanan. Jadi 9 dikali 4 sama dengan 36. Lalu perhatiin, BC dikali setengah T. Nih, BC dikali setengah T. Atau setengah kali BC kali T. Itu kan luas dari segitiga ABC. Step pertama kita udah dapat ini. Nah, untuk nyari panjang BC, kita pakai 2 cara ya. Cara SD sama cara SMA nih. Untuk cara SMA dulu. Kalau di sini ada segitiga, sama aja sama ini ya, ABC, depannya A kecil, depannya B kecil, depannya C kecil. Kalau ini sudutnya alfa, maka kita bisa cari luas segitiganya dengan setengah kali B kali C kali sin alfa. Lalu kita bisa terapin juga aturan cos A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A atau cos alfa. Oke, kita terapin. Di sini kita tahu luasnya adalah 36 sama dengan setengah dikali BC. B-nya di sini si AC panjangnya 10, kemudian si AB panjangnya 12. Berarti di sini panjang B kita ganti 10, panjang C diganti 12 dikali sin alfa. Dapat sin alfa sama dengan, ini 12 dibagi 2, 6. 36 dibagi 6 itu 6, jadi 6 dibagi 10 atau 3 dibanding 5. Bisa buat segitiga bantu, atau kalau udah biasa boleh langsung ya. Ini kalau sin itu depan dibagi miring, berarti sampingnya di sini 4, dapat kita cos alfa sama dengan 4/5. Kita bisa substitusi cos alfa sama dengan 45 ke persamaan yang di bawah sini ya. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadratnya itu berarti 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya, si C-nya kan 12, dikurang 2 dikali 10 dikali 12 dikali cos alfa. Cos alfanya 4/5.
Jadi sama dengan 10 kuadrat itu 100, ditambah 12 kuadrat itu 144, dikurang berapa nih? 10 dibagi 5 kan 2. 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 4, 16. 16 dikali 12 adalah 192. Ini sama dengan 244 dikurang 192. Berapa tuh? 4 dikurang 2, 2. 24 dikurang 9 itu 5. Berarti si A-nya atau si BC-nya sama dengan akar dari 52. Nah, di soal dibilang BC-nya panjangnya akar N. Berarti di sini akar dari 52 dapat N-nya itulah si 52-nya. Jadi dapat jawabannya 52. Ini cara SMA pakai trigonometri. Gimana kalau cara SD? Untuk cara SD, pas kita dapat luas ABC-nya itu 36. Di sini kita bisa buat garis bantu nih. Nah, perhatiin kan dibilang luasnya itu 36. Padahal kita bisa hitung luas segitiga ABC itu dengan menggunakan yang sebagai alas itu si AB-nya. Jadi setengah dikali dengan AB dikali dengan tingginya. Ini kita namain aja di sini H. Sama dengan dikali H. Kita substitusi nilai-nilainya. Luas dari segitiga ABC itu 36 sama dengan setengah dikali panjang AB-nya 12 dikali H. Berarti H sama dengan 36. Ini dibagi dengan 6 hasilnya 6. Sudah dapat H-nya sama dengan 6. Nah, perhatikan segitiga siku-siku yang ini nih. Ini 6, ini 10. Sederhana ya, berarti panjang yang sebelah sini 8. Kan triple Pythagoras 3, 4, 5. Atau bisa juga terapin aja rumus Pythagorasnya. Oke. Nah, panjang AB-nya 12. Panjang dari sini ke sini 8. Berarti sisanya yang ini panjangnya 4. Oke, step terakhir kita tinggal terapin Pythagoras pada segitiga siku-siku yang ini. Dapat panjang BC kuadrat itu sama dengan ini 4 kuadrat ditambah dengan ini 6 kuadrat. Berarti panjang BC-nya sama dengan akar dari 4 kuadrat itu 16 tambah 6 kuadrat 36. Nah, diketahui panjang BC-nya adalah akar N sama dengan akar dari 16 tambah 36, 52. Dalam tanda akarnya tinggal samain aja. Jadi N sama dengan 52. Cocok ya dengan jawaban yang tadi? Oke, itu pembahasan dari Kak Bu. Ada 2 cara begini. Cara kalian gimana? Kalau ada cara lain, terutama kalau lebih simpel, jangan segan untuk berbagi di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa Kak Bu share hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video pembahasan soal Kak Bu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, jumpa lagi dengan Kak Bu. Kita lanjutin pembahasan soal OSNK SMA 2023 ya. Nomor 8, sisa pembagian dari 5 pangkat 2022 ditambah 11 pangkat 2022 oleh 64 adalah soal yang kelihatannya simple tapi lumayan juga nih ya kalau manual ya. Kita kerjain ini pakai teorema Euler ya, Euler-P function. Kalau ada bilangan asli M yang kalau bentuk faktorisasi primanya adalah P1 pangkat Q1 dikali P2 pangkat Q2 dan seterusnya sampai PK pangkat QK. Jelas P1, P2, P3 itu bilangan prima semua ya. Maka banyaknya bilangan asli yang relatif prima dengan M, kita simbolkan Vm, itu sama dengan M dikali 1 dikurang 1 per P1 dikali 1 dikurang 1 per P2 dan seterusnya sampai terakhir 1 dikurang 1 per PK. Lalu jika ada bilangan asli A yang relatif prima dengan M, maka kalau A dipangkatin Vm itu kita bagi dengan M, maka hasilnya 1. Oke, kita mulai ngerjain soalnya. Di sini ada pembagian atau yang mau dicari adalah sisa pembagian dengan 64. Sekarang kita lihat Pi dari 64. Atau Pi dari 64 itu kan 2 pangkat 6. Hasilnya kita lihat dengan yang ini ya, hasilnya jadi tinggal 2 pangkat 6 dikali 1 min 1/. Nah, faktor prima dari 2 pangkat 6 kan cuma 2 aja ya. Jadi gini aja, hasilnya sama dengan
1 dikurang setengah itu kan setengah. 2 pangkat 6 dikali setengah, atau 2 pangkat 6 dibagi 2, hasilnya 2 pangkat 5 atau 32. Terus angka yang kepakai lagi di sini ada 5 sama 11. Nah, 5 sama 11 itu kan relatif prima dengan 32. Jadi kita bisa pakai bagian yang kedua ini, artinya kalau ada 5 pangkat 32, kalau dibagi dengan 64 sama dengan 1. Demikian juga dengan 11 ya, relatif prima dengan 64, jadi 11 pangkat Phi 64 atau Pi 64 itu kan 32. Kalau kita bagi dengan 64, hasilnya 1. Terus satu lagi hitungan, di sini kan pangkatnya 2022 ya. Nah, 2022 kalau kita kaitin dengan 32, ini kan berarti 32 dikali berapa? 63, masih ada sisa 6. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Kita kerjain terpisah untuk 5 sama 11-nya dulu ya. Artinya 5 pangkat 2022, kalau kita mau bagi dengan 64, itu kan sama dengan 5 pangkat 2022-nya kita pecah jadi ini. 32 dikali dengan 63 ditambah 6. Ini mau kita bagi dengan 64. Sama dengan, nah, bagian 5 pangkat 32-nya, itu kalau dibagi 64 kan sisanya 1. Jadi tinggal yang ini aja nih, 5 pangkat 6-nya. 5 pangkat 6 mod 64. Sama dengan, nah, 5 pangkat 6 kan kita bisa pecah jadi 5 pangkat 3 atau 125 yang dikuadratin. Kita mau mod 64. Nah, sampai sini kan 64 kalau dikali 2 kan 128 ya. Jadi 125-nya kita buat aja jadi 128 min 3 dipangkatin 2 mod 64. 128-nya kan habis dibagi 64, jadi tinggal min 3 kuadrat aja. Min 3 dikuadratin hasilnya 9 mod 64. Satunya untuk yang 11 pangkat 2022, kalau kita kasih mod 64, sisanya penjabaran baris pertamanya akan sama ya, mirip ya angkanya ya. Jadi kita langsung samain dengan baris keduanya, tapi 5-nya diganti 11. Jadi 11 dipangkatin 6 mod 64. Berikutnya 11 pangkat 6 kita buat jadi 11 kuadrat dipangkatin 3 ya. Kita deketin dengan kelipatan 64. 11 kuadrat itu kan 121. Kita pangkatin 3 bagi dengan 64. Kita lihat mau sisanya berapa. Sama dengan, nah, mirip dengan ini, kita buat 121-nya ganti 128 min 7. Pangkatin 3 mod 64. Sama dengan 128-nya habis dibagi 64, min 7 pangkat 3. Itu kan jadinya minus 343 mod 64. Berikutnya 64 kalau dikali 6 berapa? 4 nyimpen 2, 3, 8. Jadi ini kita ganti aja dengan minus 384, tambahin berapa nih? 41 ya. Kalau kita kasih mod 64, minus 384-nya habis, jadi tinggal 41 mod 64. Oke, satuin kekuatan tadi 5 pangkat 2022 mod 64 hasilnya 9. Kemudian 11 pangkat 2022 mod 64 itu sisanya 41. Jadi 5 pangkat 2022 ditambah 11 pangkat 2022 kalau dibagi 64 sisanya tinggal 9 tambah 41. Hasilnya 50 ya. Oke. Oke, semoga mudah dipahami ya, pahami dua konsep ini. Kemudian ya udah banyak latihan model-model soal sisa pembagian. Kalau kalian punya cara lain atau bagian step yang bisa lebih sederhana, atau mungkin cara Kabo ada yang salah atau jawaban ada yang salah, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. Semoga channel kita, pembahasan Kabo bisa lebih baik lagi. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video pembahasan soal Kabo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, jumpa lagi dengan Kabo dalam pembahasan soal OSNK 2023 kemarin ya, tingkat SMA. Ini soal yang maut kelihatannya, banyak yang nyerah juga, banyak yang nggak teliti, banyak yang caranya ribet. Oke, Kabo coba kerjakan dengan cara yang sesimpel mungkin ya, dengan konsep yang sedasar mungkin. Lihat di sini, nomor 9. Diberikan suku banyak PX dengan koefisien bilan bulat,
Lalu nilai PR1 sama dengan PR2 itu 200, dengan R1 dan R2-nya itu merupakan akar-akar persamaan X kuadrat plus X min 23 sama dengan 0. Maka sisa pembagian P1 oleh 21 adalah, oke, kita start dari ini ya, R1 sama R2-nya itu akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi di sini X kuadrat plus X min 23-nya yang sama dengan 0 ini, kalau difaktorin, maka akar-akarnya kan R1 R2, berarti faktornya adalah X minus R1 dan X minus R2. Berikutnya kita lihat ke persamaan ini. PR1 sama dengan PR2 sama dengan 200. Berarti perhatiin kalau PX-nya kita buat dalam X min R1 dikali X min R2. Supaya apa? Supaya nanti kalau dimasukin R1 ini jadi 0, kalau dimasukin R2 ini juga jadi 0 semua, tapi di sini hasilnya 200. Artinya ini perlu kita tambahin dengan 200. Di sini kita nggak tahu derajatnya PX itu berapa, tapi yang jelas PX itu cukup banyak dengan koefisien bulat. Artinya di sini masih kita perlu kalikan suatu suku banyak lainnya, QX ya. Di sini X-nya kita nggak tahu derajatnya berapa, tapi yang jelas adalah koefisien-koefisiennya juga merupakan bilangan bulat. Nah, untuk bagian X min R1 dikali X min R2, itu kan kita bisa buat sama dengan ini. Si X kuadrat plus X minus 23. Nah, lalu yang ditanyakan sisa pembagian P1 oleh 21. Kita munculin P1-nya berarti X-nya kita ganti 1. Dapatnya apa? P1 itu sama dengan Q1 dikali dengan, ini kalau kita ganti 1 kan jadi 1 ditambah 1 dikurang 23. Berarti jadinya minus 21. Masih ada di sini tambah 200. Untuk suku yang ini memuat perkalian dengan 21, artinya yang ini semua itu pasti habis dibagi 21. Soalnya jadi simpel deh, cukup melihat sisa 200 kalau dibagi 21. 200 itu kan sama dengan 210 dikurang 10 ya. Ini salah satunya aja ya, kita bisa buat min 10-nya jadi min 21 plus 11. Untuk yang 210 sama 21 jelas habis dibagi 21. Jadi sisa pembagiannya adalah 11 ya, oke? Atau boleh juga pas 200 dibagi 21 sisa berapa itu 200-nya kita buat jadi 9 kali 21. 9 kali 21 ini kan 189. 189 supaya jadi 200 perlu ditambah dengan 11. Ini dia sisanya. Sama ya, 11 juga. Oke, sekali lagi ini bukan satu-satu cara, ini salah satunya aja. Kalau kalian punya cara lain, tentunya jangan segan untuk berbagi di kolom komentar untuk kita sama-sama berbagi, belajar, sehingga kemampuan kita makin terus meningkat. Demikian yang bisa Kak Abo share hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video Kak Abo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kak Abo dalam seri pembahasan soal OSNK SMA kemarin ya, 2023. Tadi udah dibahas sebenarnya nomor 10, cuma nih ada pembahasan lainnya. Kredit buat Master Amri. Keren nih cara lain solusi pembahasannya. Perhatiin ya. Soalnya nomor 10, banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah, di sini kita ngerjainnya pakai konsep komplemennya ya. Jadi kita hitung dulu seluruh bilangannya ada berapa, kemudian kurangin yang ada angka 6-nya. Kebalik, dikurangi dengan yang tidak ada angka 6-nya. Oke, sehingga ntar dapat yang ada angka 6-nya. Pertama, bilangan 4 digit yang habis dibagi 3, itu kan yang paling kecil berapa? 1002. Sampai paling gede adalah 9999. Ada berapa bilangannya? Kalau yang udah biasa boleh langsung. Kalau yang belum, ingat UN dari deret aritmatika itu kan A ditambah N-1 kali B. Aritmetika ya, bukan aritmatika. Oke, suku terakhirnya adalah 9999. Suku awalnya adalah 1002 ditambah N-1 kali bedanya. Karena di sini habis dibagi 3, berarti ntar loncatnya 33 ya. Artinya N-1 kali bedanya itu 3.
Untuk dapetin N-nya udah bebas ya caranya gimana. Kalau kamu lebih suka ini kita bagi 3 dulu. Hasilnya sebelah kiri jadi 3.333 sama dengan 1.002 dibagi 3 berapa? 3 nyimpen 1, 10 dibagi 3 itu 3, nyimpen 1, 12 dibagi 3 itu 4. Sama dengan, kok sama dengan? Ditambah dengan N-1 kali 3. 3-nya dibagi 3 habis, jadi tinggal si N-1-nya aja ya. Lalu di sini 334 dikurang 1, jadinya 333. Kalau pindah ke kiri jadi pengurang yang ini ya, 333-nya. Jadi kita punya 3000 itu sama dengan N ya. Ini adalah banyak bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Nah, terus gimana untuk buang atau menghitung ada berapa bilangan di antara ini yang memuat 6 atau yang tidak memuat 6 ya sebagai komplement ya. Gini caranya. Kalau bilangan yang dimaksud adalah A, B, C, D, maka nilai A nggak boleh 0 karena posisi depan. Kalau A-nya 0 nanti nggak jadi bilangan 4 digit ya. Jadi A-nya nggak boleh 0 sama nggak boleh 6. Jadi ada 8 cara. Untuk B bebas dari 0 sampai 9 tapi tetap nggak boleh 6. Jadi ada 9 cara. Untuk posisi C juga sama ada 9 cara. Nah gimana dengan si D? Nah, balik yang ke awal ya, ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah jumlah digit-digitnya, kalau dijumlahin ya habis dibagi 3. Nah, nanti di sini A tambah B tambah C, ini kan kalau dijumlahin digit-digitnya ada beberapa kemungkinan. Nah, nanti D-nya itu menyesuaikan supaya nanti jumlahnya habis dibagi 3. Nah, itu berkaitan dengan sisa. Oke, D kalau dibagi 3 bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama kalau bersisa 0 jika dibagi 3, yaitu bisa 0, bisa 3, bisa 6, bisa 9. Tapi di sini 6-nya kita buang karena kita mau ambil komplemennya. Ngambil komplement itu berarti nggak memuat 6. Kemudian bisa juga kalau D-nya itu kalau dibagi 3 bersisa 1. Berapa aja? Bisa 1, bisa 4, bisa 7. Terakhir, kalau si D-nya dibagi 3 bersisa 2. Kemungkinannya adalah 2, 5, atau 8. Artinya untuk posisi D-nya itu bisa 3 cara ya. Untuk D0 di sini ada 3 cara. Nanti kalau cocoknya dengan D1 ada 3 cara juga. Kalau cocoknya dengan 2 juga 3 cara juga. Maka di sini 3. Jadi banyak bilangan yang habis dibagi 3, bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan tidak memuat 6 ada sebanyak 8 kali 9 kali 9 kali 3. 8 kali 3 24, 9 kali 9 jadinya 81, 24 dikali 81 belakangnya 4, 32 tambah 2 jadinya 34, nyimpen 3, 2 kali 4 itu 16, 16 tambah 3 jadinya 19. Tinggal kita satuin kekuatan. Ini adalah seluruh bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Sedangkan yang ini adalah bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan tidak memuat digit 6. Jadi banyaknya bilangan 4 digit yang ada 6-nya kita tinggal kurangin aja 3000 ke 1944. Kalau dikurangin berapa sini? 6, kemudian 5, 0, 2 nyimpen kurang 2 kurang 1 maksudnya jadi 1. Totalnya ada 1056 ya, cocok dengan pembahasan versi pertama. Cara ini jelas jauh lebih simpel, lebih hemat waktu, super keren lah pokoknya. Oke, terima kasih sharing dari Master Amri. Kalau kamu punya cara lain boleh juga sharing, nanti kita compare-compare ya. Dengan makin banyak metode penyelesaian ya, cara penyelesaian, insya Allah kita akan makin terlatih dan makin canggih ya dalam berpikir secara out of the box. Jangan terpaku sama rumus, jangan terpaku caranya harus begini gitu. Bebaskan pikiran. Oke, demikian yang bisa kamu share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 11. Misalkan ABCD segi 4 tali busur dengan lingkaran luar omega dan BC sama dengan CD. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik E. Dan diketahui bahwa BE sama dengan 7, DE sama dengan 5. Jika garis singgung omega di titik A memotong perpanjangan diagonal BD di titik P, maka PD per PB dapat dituliskan dalam bentuk M per N. Dengan M dan N bilangan asli yang relatif prima ya, atau pecahannya paling sederhana. Yang tanya M plus N. Soal yang cukup mantap nih.
Ini A, ini B, ini C, ini D, ini P. Oke. Di sini dibilang panjang BC sama dengan CD. Panjang ini sama dengan ini. Terus BE-nya 7, ini E. BC-nya 7, terus ED-nya atau DE-nya 5. Karena busur BC sama busur BD sama, berarti ini besar sudut kelilingnya ini sama ya. Dari segitiga ABD, si BE, si AE maksudnya, ini adalah garis bagi sudut A, karena besar sama. Maka berlaku si AB banding AD, itu sama dengan BE banding DE. Jadi sama dengan 7 banding 5 ya. Kita punya AB banding AD-nya sama dengan 7 banding 5. Yang ini kita hapus saja. Kita pakai power of point nih. Power of point dari atau di titik P. Berarti PA dikuadratin, PA kuadrat itu sama dengan PD dikali PB. PD dikali PB. Berarti PA dibanding PD, PA dibanding PD itu sama dengan PB dibanding PA. Ini dibanding ini sama dengan PB dibanding PA. Dia sama-sama mengapit sudut ini, sudut yang di P. Artinya, segitiga PDA itu sebangun dengan PBA atau PAB. Habis itu kita punya apa nih? PA banding PD. PA banding PD, kita ngelihatnya PA itu adalah sudut yang pendek dari segitiga yang gede ini ya. Nah, PD itu sudut yang pendek dari segitiga yang ini. Jadi perbandingan sudut yang sisi yang pendek sama dengan AB. Kita mau bandingin berarti AB itu yang ada di hadapan sudut ini ya. Berarti kalau dari segitiga yang gede, yang depannya sudut ini adalah si A. Kalau dari segitiga yang kecil, yang di depannya sudut ini adalah si AD. Nah, AB dibagi AD, nilainya bisa kita ambil dari sini. Ya. Jadi, ini sama dengan 7/5. Bisa kita buat berarti PA sama dengan 7/5 dari PD. Kita bisa substitusi ini ke bentuk PowerPoint yang tadi nih, PowerPoint. Bukan PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi di situ PA-nya kita ganti dengan 7/5 PD. 7/5 PD, ini kita kuadratin, sama dengan PD dikali sama PB. 7/5 kalau dikuadratin, ini jadinya 49/25 kali PD kali PD sama dengan PD kuadrat maksudnya ya. Nggak saya buat dikali, saya nggak buat kuadrat supaya bisa dicoret. Gini. Ini bisa kita coret si PD-nya dengan PD ini. Yang di soal ditanyakan bentuk dari PD dibagi PB nih. Jadi sini PD dibagi dengan PB sama dengan 49/25 pindah ruas jadi kan 25/49. Ini dia nilai M/N-nya. Yang ditanya berapa nilai dari M plus N? Berarti 25 maksudnya. 25 ditambah 49 sama dengan 74.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, jumpa lagi dengan Kabo. Kita lanjutin pembahasan soal OSN kemarin ya, nomor 12. Jika bilangan asli X dan Y memenuhi persamaan X kali X min Y sama dengan 5Y min 6, maka nilai dari X plus Y adalah, kalau mau coba-coba boleh, cuma kalau buat latihan sebaiknya juga dicari cara legalnya ya, prosedur resminya. Atau pengerjaan secara sistematis istilahnya. Oke, pertama kita kaliin X-nya ke X min Y. Jadi dapat X kali X itu X kuadrat dikurang X kali Y sama dengan 5Y minus 6. Jadi dapat 5Y, kemudian minus X pindah ke kanan kan jadi plus XY ya. Jadi XY plus 5Y, minus 6-nya pindah ruas ke kiri jadi plus 6, jadi X kuadrat plus 6. Biar lebih rapi kita taruh di kanan aja X kuadrat plus 6-nya. Nah, sampai sini sebelah kirinya kita bisa keluarin Y-nya. Jadi Y dikali X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 6. Karena misinya kita mau membuat dia dalam bentuk Y sama dengan. Y sama dengan X kuadrat plus 6 dibagi, ini pindah ke kanan. Jadi dibagi X plus 5. Kita bagi bersusun aja. Jadi X kuadrat ditambah 6 dibagi dengan X plus 5. X kuadratnya dibagi X hasilnya X. Kemudian X dikali X plus 5 jadinya X kuadrat plus 5X. Kalau kita kurangin, jadinya minus 5X. 6-nya kan di atas ya, jadi plus 6. Nah, min 5X dibagi X itu jadinya min 5. Min 5 dikali X plus 5 jadinya min 5X min 25. Kalau dikurangin, ini sisanya berapa nih? 6 min 25, jadinya 31. Min 5X-nya habis ya. Jadi kita punya bentuk lainnya adalah Y itu sama dengan hasilnya ini X minus 5 ditambah sisanya plus 31 yang masih harus dibagi dengan si X plus 5. Pada soal diketahui XY-nya itu bilangan asli. Jadi ini bilangan asli ya, notabene ini bilangan bulat. Pasti di sini juga bilangan bulat. Supaya bentuk 31 dibagi X plus 5 ini merupakan bilangan bulat, berarti X plus 5 itu adalah faktor dari 31. 31 kan bilangan prima ya. Jadi yang bisa membagi 31 hanya 1 sama 31. Untuk yang X plus 5-nya sama dengan 1, kita dapat X-nya minus 4. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena di soal dikatakan bahwa X dan Y-nya merupakan bilangan asli. Min 4 jelas bukan bilangan asli, jadi ini tidak memenuhi. Yang satunya adalah X plus 5, kita buat sama dengan 31, dapat X-nya sama dengan 31 kurang 5, 26. 26 jelas bilangan asli, jadi ini memenuhi. Sementara ya, kita cek ke sini untuk nyari Y-nya, dapat Y sama dengan X min 5, berarti 26 dikurang 5, hasilnya jadi 21. Lalu di sini 31 dibagi 26 tambah 5, 31. 31 bagi 31 itu 1. 21 ditambah 1 jadinya 22. Ini nilai Y-nya. Kita udah dapat nilai X-nya 26, lalu kita dapat juga nilai Y-nya 22. Yang ditanya adalah nilai dari X plus Y. Tinggal tambahin aja ya, 26 ditambah 22, hasilnya 48. Oke. Jawaban kalian untuk yang mendapat soal ini gimana? Cocok nggak? Kalau cocok, alhamdulillah. Kalau beda, bisa jadi Kabo yang salah. Dan terutama kalau kalian punya cara lain, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. Oke, nantikan video pembahasan Kabo untuk soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada barisan A1, A2, A3 yang memenuhi persamaan ini untuk setiap bilangan asli N. Diketahui A1-nya sama dengan 1, A2 sama dengan 2, yang tanya A2023. Kita cari pola hubungannya. Yang pertama, kalau ini kita kasih min ini dikali min. Kalau dikali min hasilnya jadi minus AN plus 2, min ketemu menjadi plus AN plus 1, dikurang AN. Sama dengan minus dari N plus 1 dibagi 6. Nah, kalau N-nya ganti jadi N plus 1, ini jadinya minus dari AN plus 3, ya plus 1 tambah 2 jadi plus 3, ditambah AN plus 1 jadi plus 2, dikurang AN plus 1. Minus dari N-nya diganti N plus 1, jadi N plus 2, dibagi 6. Dari bentuk ini, N-nya diganti N plus 3.
N-nya diganti N plus 3. Jadinya A N plus 3 tambah 2 jadi N plus 5 dikurang A N plus 4 ditambah A N plus 3. Ini bisa biar kan ini kan bisa mengurangi, ini bisa mengurangi. Di sini kan minus A N plus 3-nya nggak bisa hilang. Makanya kita cari temannya. Nah, ini salah satu caranya supaya ini nanti bisa dicoret. Oke. Jadi di sini N-nya ganti N plus 3. N plus 3 tambah 1 jadinya N plus 4 dibagi 6. Kalau dari bentuk ini, N-nya tambahin 1 biar hilang lagi. Bagian si N plus minus N plus 4-nya. Jadi A N plus 1 plus 5 jadi N plus 6. N plus 1 plus 4 jadi N plus 5. N plus 1 plus 3 jadinya N plus 4. Sama dengan N plus 5 dibagi 6. Sekarang ini kalau kita tambahin, di sini ada minus N plus 2 sama plus N plus 2. Di sini ada minus N plus 1 sama minus N plus 1. Di sini ada minus plus N plus 5 sama minus N plus 5. Ini ada minus N plus 4 sama plus N plus 4. Nah, ini ada minus N plus 3 dicoret sama plus AN plus 3 nih. Ya, ini habis. Jadi yang sisa adalah AN plus 6 dikurang AN sama dengan, nah ini kan per 6 semua. Bisa langsung jumlahin atasnya nih. Min N plus N. Habis. Min 1, min 2, jadi min 3. 4 tambah 5, 9. 9 dikurang 3, 6. 6 dibagi 6, 1. Jadi kita punya hubungan AN plus 6 itu sama dengan AN ditambah 1. Gitu. Dari situ kan kita punya, di sini tadi A1-nya sama dengan 1. Berarti nanti A7, ini jadinya A1 ditambah 1. Sama dengan 1 tambah 1. Ini kalau ditambahin 6 jadinya A13. Itu sama dengan 13, berarti ini kurangin 6. Jadinya 7. Berarti A7 tambah 1. Sama dengan 1 tambah 1. A7-nya kan 1 tambah 1 ya. Ditambah 1. Kalau mau iseng 1 lagi, tambahin 7 lagi, ntar A, tambahin 6 maksudnya. A19. A13 ditambah 1. A13-nya itu 1 tambah 1 tambah 1. Masih ada ditambahin 1 lagi. Nah, polanya sekarang. Ini kan loncatnya 66 ya, nambahinnya 66, berarti dia kelipatan 6. Nah, 7-nya berarti ini kita pecah jadi 6. Ini kan 6 kali 1 tambah 1. Gini. Nanti 13. 13 itu 6 kali 2 tambah 1. Ntar 19 berarti 6 kali 3 tambah 1. Nanti 2023 itu 6 dikali tambah 1. Berarti kalau dikurangin 1 dulu 2022 ya. 2022 kalau dibagi 6, 3, 20, 3 lagi, 4, 2, 7. Ke 6 kali 3, 3, 7. Kalau di sini 1, berarti ini 1. Kalau di sini 2, ini 2. Ya, satunya yang belakang dipisahin aja biar polanya jelas. Kalau di sini 3, berarti sini 3. Polanya udah kelihatan. Kalau sini 1 berarti 1 tambah 1. Kalau 2 berarti 2 tambah 1. Kalau 3 berarti 3 tambah 1. Di sini 337. Berarti hasilnya, ikutin polanya aja ya. Berarti tinggal 337 tambah 1 hasilnya 338. Nomor 14. Diberikan himpunan S, isi anggotanya A, B, C, D, E, F. Akan dipilih 2 subhimpunan dari S yang gabungannya adalah S. Subhimpunan yang dipilih tidak harus berbeda.
Misalnya keduanya boleh sama dengan S. Urutan dari subhimpunan yang dipilih tidak diperhatikan. Sebagai contoh, pasangan subhimpunan ABC dan CDEF itu sama aja dengan pasangan CDEF dan ABC. Banyaknya cara melakukan pemilihan adalah, oke, kita bagi kasusnya jadi dua ya. Pertama kita gambar dulu diagram Venn ya. Ini himpunan S-nya, kemudian ini A-nya, ini B. Nah, yang pertama itu kalau A-nya sama dengan B sama dengan S. Jadi isinya yang di sebelah sini ya. Semuanya ada di irisan. Atau dalam diagram Venn boleh juga digambar begini. Ini semestanya, kemudian himpunan A sama B ya dia juga. Jadi kita buat begini. Ada berapa cara? Ya udah si A, B, C, D, E, F-nya semuanya ada di satu lingkaran ini. Jadi ada satu cara. Oke, sekarang yang kedua. Gimana kalau A-nya tidak sama dengan B? Kita balik lagi ke diagram Venn yang ini. Perhatikan tiap elemen dari S, A, B, C, D, E, ataupun F, itu bisa menempati posisi di sebelah sini ya, anggota A tapi bukan B. Bisa di sini irisannya, anggota A sekaligus anggota B. Bisa juga di sini, dia anggota B tapi bukan anggota A. Artinya, tiap elemen ini ada 3 cara penempatan. Sedangkan elemennya ada berapa? Ada 6 nih. Artinya banyaknya cara ada 3 pangkat 6. Yang perlu hati-hati di sini adalah ini kan seluruh caranya ya. Berarti dia akan memuat posisi yang A sama dengan B sama dengan C. Atau ke-6 elemen si S ini ada di irisannya. Karena udah dihitung di sini, berarti kita harus kurangin 1. Terus kenapa posisi harus dipisah? Karena kita mau memilah ini, syarat yang ini nih. Bahwa urutan dari subhimpunannya itu tidak diperhatikan. Artinya kalau kita memperhatikan posisinya, itu double counting ya, semua terhitung 2 kali. Berarti supaya tidak terhitung 2 kali harus kita bagi dengan 2. Oke, 3 pangkat 6 berarti 9 kali 9 kali 9. 81 kali 9 itu 729 dikurang 1 jadi 728. Kalau dibagi 2 hasilnya jadi 3, 12, 6, 4. Ini banyaknya cara kalau A-nya tidak sama dengan B. Artinya total keseluruhannya harus tambahin 1 ini ya. 364 tambahin 1 jadi ada 365 cara melakukannya. Nomor 15. Menyinggung-menyinggungnya tinggal lihat gambarnya aja ya, biar nggak pusing. Intinya di sini ada jari-jari lingkaran yang W1 itu besar 35. Kemudian jari-jari lingkaran yang W2 yang kecil itu 7. Yang diminta panjang AB. Nih, sama ya, lumayan juga nih. Garis bantunya lagi, pusat lingkaran yang W2 kita tarik ke sini. Terus dari pusat lingkaran yang paling gede, kita tarik juga ke sini. Terus kita tarik lagi garis begini. Jari-jari lingkaran yang besar, yang sedang nih, ini R. R-nya maksudnya 35. Ini ke sini 35. Nah, yang pertama kita tahu dari sini ke sini. Ini kan panjangnya jari-jarinya 35. Kemudian yang ini jari-jarinya 7. Berarti 35 tambah 7, ini panjangnya 42. Lalu yang ini kan sama dengan dari sini ke sini. Ini jari-jari yang gede nih, jari-jari yang sedang 42, 35. Dikurangin yang ini, jari-jari yang kecil. Jari-jari yang kecil 7. Berarti 35 dikurang 7, 28. Dari situ kita dapat yang ini. Akar dari 42 kuadrat dikurang 28 kuadrat. Akar dari 42 ditambah 28, 70. 42 dikurang 28, 14. Atau sama dengan, itu kan 7 bisa keluar ya. Karena ini ada 7 kali 10, ini 7 kali 2. Berarti 7-nya bisa keluar. 7 akar 20. Kita namain dari sini ke sini, itu T. Artinya
Dari sini ke sini, perhatiin ya, ini kan jari-jari lingkaran yang sedang itu kan 35. Jadi diameternya ini 70. Kalau ini 70, kemudian yang ini panjangnya T, berarti bagian yang ini adalah 70 min T. Kita misalkan jari-jari yang besar, jari-jari lingkaran besar itu sama dengan R besar. Ini pusat lingkaran yang besar yang ini ya. Jadi dari sini ke sini panjangnya totalnya 70. Berarti 70 min T. Duh, ini lagi nggak bersahabat nih. Dari sini ke sini, ini kan jari-jari lingkaran yang gede, si R besar. Kemudian yang ini jari-jari lingkaran yang kecil, 7. Berarti panjang dari sini ke sini adalah R min 7. Sedangkan dari sini ke sini, tadi ini 7 akar 20. Lalu, ini tadi T, ini 7. Berarti bagian yang kecil ini adalah R, yang kecil banget ya, gimana kan? Saya buat zoom deh yang ini ya. Ini panjangnya R min 7. Kemudian ini 7 akar 20. Lalu yang satunya lagi, ini T, ini 7. Berarti sini T min 7. Nah, dengan Pitagoras kita punya si R. Di sini aja ya. Kita punya R min 7 kuadrat dikurangin yang ini, T min 7 kuadrat, sama dengan ini, 7 akar 20 kuadrat. Akar 20-nya nggak usah disederhanain ya, karena kita nanti butuhnya pencoretan sama 7-nya aja. Nanti bisa diulang-ulang lagi videonya. Nah, ini dengan selisih 2 kuadrat, maka bentuknya tinggal, kalau ditambahin, hasilnya apa? R ditambah T dikurang 7 berarti dikurang 14. Dikali dengan, kalau dikurangin, berarti R dikurang T, dikurangin R dikurang T, min 7, min 7 habis. Sama dengan 7 kuadrat, 49, dikali ini 20. Nah, tadi R tambah T-nya 70. Berarti ini masuk ke sini nih, buat gantiin R tambah T. 70 dikurang 14, jadinya 56. 56 dikali R dikurang T, sama dengan 49 dikali 20. Kita sederhanain dulu nih. Ini bisa dibagi 7 ya. Kalau dibagi 7, 8. Bagi 7, 7. Terus ini masih bisa dibagi 2. Jadi 10. Ini bagi 2 jadinya 4. Jadi R minus T sama dengan 70 dibagi 4. Oke, sekarang belum selesai penderitaan ya. Ini kita namain C aja deh. Panjang B ke C, kalau dikuadratin, dari segitiga ini ya, ini kan siku-siku nih. Berarti sama dengan yang ini. Ini adalah si R kuadrat. Dikurang dengan yang ini. Ini adalah T kuadrat. Hasilnya jadi R plus T dikali R min T. Nah, masukin deh. R plus T-nya ganti 70, R min T-nya jadi 70/4. Jadi sama dengan 70 dikali 70/4. Atau 70, 4 itu kan bentuk dari 2 kuadrat. Berarti begini.
Oke, 70 dibagi 2 sama dengan 35, berarti panjang BC sama dengan 35. Gini. Nah, yang tanya kan panjang AB. Mantap juga soalnya. Sedangkan BC itu kan separuhnya. Berarti ini tinggal dikali 2. 35 dikali 2 sama dengan 70. Gitu. Oke, 16. Misalkan N itu adalah bentuk 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Dengan A kali B, dengan A sama B-nya itu bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari N adalah 12 pangkat 90, maka nilai A kali B sama dengan 12-nya ini kita pecah. 12 itu kan 4 kali 3 atau 2 kuadrat dikali 3. Pangkatin 90. Nah, ini kan jadinya 2 pangkat 2 kali 90 jadi 180. 3 kali 3 pangkat 90. Oke, sekarang faktor dari 2 pangkat A. Faktor dari 2 pangkat A itu kan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, terus sampai terakhir ya si 2 pangkat A itu sendiri. Kalau faktor dari 3 pangkat B itu 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya sampai si 3 pangkat B. Jadi, faktornya dia itu dari 2 pangkat 0 itu kan 1 nih ya. 3 pangkat 0 itu 1 juga. Ini kalau dikali ini kan jadinya 1. Ini sama ini 3 pangkat 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang ke bawah aja kita konsen ya, yang pertama. Ini kan ke sini jadinya 2 pangkat 1 dikali 1, jadi ini 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 0 atau 1. Ini 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat A. Untuk yang ini nanti jadinya 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1, dan seterusnya sampai nanti 2 pangkat A dikali 3 pangkat 1. Ke kanan juga nanti ini, dan seterusnya sampai 3 pangkat B, nanti sini 2 dikali 3 pangkat B, dan seterusnya ya. Terakhir sini 2 pangkat A kali 3 pangkat B. Oke, sekarang kita konsen ke 2 pangkat 180-nya. 2 pangkat 180 itu sama dengan 2 pangkat apa? Nah, perhatiin di sini. Ini kan kalau dikalin semuanya, coba kita kalin kolom pertamanya ini. Kalau dikaliin, satunya nggak ngaruh. Nah, si 2-nya, itu kan ada 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 2 pangkat A. Atau sama dengan 2 pangkat 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai ditambah A. Untuk yang penyumulan ini kan kalau ada 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambah N, hasilnya nanti N dikali N plus 1 dibagi 2. Berarti yang ini jadinya 2 pangkat, ini banyaknya suku ada A nih. Berarti A dikali A plus 1 dibagi 2. Nah, ini kan kita baru ngitung satu baris yang ini nih. Padahal ada berapa kali nih kayak giniannya nih. Ada sebanyak 1, 2, 3, atau ngeliat ini. Ada 1, 2, 3, sampai sebanyak B. Tapi ada ini juga 1 nih. Jadi ini ada sebanyak B plus 1. Jadi nanti ini pangkatnya si 2 ini adalah A kali A plus 1 dibagi 2 sebanyak B plus 1. Wah, gitu. Berarti 180 itu sama dengan A kali A plus 1 kali B plus 1 dibagi 2. Nah, dengan cara yang sama, nanti untuk si B-nya, untuk bagian, ini kan untuk bagian yang A, yang 2 pangkat. Sekarang untuk yang 3 pangkat B, nanti dengan cara yang sama, pangkatnya itu 90. Nanti ada B kali B plus 1 per 2, ada sebanyak A plus 1. Caranya sama. Ini kita bagi aja ya. Kalau dibagi 180 dibagi 90 itu jadinya 2. Sedangkan yang untuk yang ini A plus 1
kali B plus 1 dibagi 2, dibagi dengan B plus 1 kali A plus 1 dibagi 2. Ini kan dua hal yang sama ya. Kalau dibagi ya habis. Jadi sisanya tinggal si A per B. Dapat A-nya sama dengan 2B. Waduh, tulisan saya gede-gede banget, jadi kecil tempatnya nih. Udah dapat A-nya sama dengan 2B, terus apa yang dilakukan nih? Udah dapat A sama dengan 2B. Kita masukin ke salah satu persamaan ya. Misalkan, boleh yang ke atas, boleh yang ke bawah. Yang lebih simpel dalam bentuk sama sih, simpel dua-duanya. Cuma kayaknya lebih enakan ke sini, biar cuma ganti satu aja. Jadi, 90 sama dengan B kali B plus 1 dikali 2, A-nya ganti 2B ya. Jadi ini A plus 1 hasilnya jadi 2B plus 1. Nah, ini 2 yang di bawah ini kita kaliin aja ke 90 nih. Jadi 2 kali 90 sama dengan ini semua. Nah, kita coba kalau dikaliin jadi pangkat 3, nggak recommended. Jadi kita pakai ya, puzzle lagi ya. 2 sama 90 dikaliin. Kita nyatakan dia jadi perkalian 3 bilangan dengan pola seperti ini. Ya, acak-acak dulu 90-nya jadi 90 itu kan 9 kali 10. 10-nya bisa dipecah jadi 2 kali 5. Ya, saya lagi ngincer supaya ada selisih B dengan B plus 1 itu kan selisih 1. Maka saya berusaha munculin ada perkalian 2 bilangannya dulu yang selisih 1. Dan ini berhasil muncul ke permukaan. 2 kali 2, 4. 4 dengan 5 selisih 1. Jadi kita bisa nyatakan dia menjadi 4 kali 5 kali 9. Nah, ini kan bisa jadi apa? 4 kali 4 plus 1 kali 2 kali 4 plus 1. Jadi si B-nya sama dengan 4. B sama dengan 4. Dapat B sama dengan 4, kita sisi-sisi ke sini. Dapat A-nya sama dengan 2 kali 4, yaitu 8. Yang ditanya apa? Yang ditanya A kali B. Berarti 8 kali 4 sama dengan 32. Gitu. Ya, gampang-gampang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, jumpa lagi dengan Kabo dalam seri pembahasan soal OSNK SMA kemarin ya. Ini nomor 17 soal yang sekilas lumayan nih, coba lihat nih. Nilai minimum dari X plus Y kuadrat dibagi akar X kuadrat min 16 ditambah akar dari Y kuadrat min 25 adalah cukup membagongkan ya sekilas ya. Nah, tentunya semua kan paham ya kalau bentuk kuadrat dan bentuk akar itu kan bernilai tak negatif. Nah, nilai minimum dari suatu bilangan tak negatif itu berapa? 0 kan? Berarti kita cek apakah bentuk tersebut mungkin bernilai 0. Ini bentuk pecahan, jelas bawahnya nggak boleh 0. Jadi kalau pecahan bernilai 0, maka atasnya yang 0. Kita cek, mungkin nggak X plus Y kalau dikuadratin itu hasilnya 0. X plus Y kuadrat sama dengan 0, berarti X plus Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min X. Jadi untuk Y sama dengan min X, maka bentuk ini, pecahan ini nilainya 0. Artinya cocok. Jawabannya 0. Nanti lebih jauh lagi, jangan lupa syarat ini ya, bilangan di dalam tanda akar, itu nggak boleh negatif, nilai tak negatif. Berarti harus begini. Yang ini juga Y kuadrat min 25-nya juga harus besar sama dengan 0. Oke, ini model soal yang bermain mental ya. Kalau udah kena mental ya berat juga ngeliat soal begini nih, jelasannya gimana. Tapi dengan tenang, banyak latihan soal, insya Allah model-model kayak begini easy ya. Oke, nantikan pembahasan nomor-nomor berikutnya dan pembahasan lengkapnya tentunya di video-video Kabo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Jumpa lagi dengan Kabo dalam seri pembahasan soal OSNK berapa hari yang lalu ya, sekitar 4 hari yang lalu ya, SMA tahun 2023. Nomor 18 diberikan 100 titik seperti pada gambar di bawah ini ya. Jarak-jaraknya setiap 2 titik yang berdekatan itu sama semua. Kemudian banyaknya persegi yang semua titik sudutnya adalah 4 titik, di antara titik-titik pada gambar tersebut adalah
Ini soal klasik ya, bisa dikerjain dengan cara SD, SMP, SMA. Dan ini model soal ini pernah keluar di kompetisi SD, SMP, dan SMA. Tapi ternyata banyak yang kesulitan juga. Oke, nanti kita kerjain dua cara ya, dengan hitungannya dengan cara SD sama SMA. SMP bebas mau pilih yang SD apa SMA-nya. Oke, untuk menentukan polanya atau posisinya atau bentuknya, kita harus sistematis ya, biar nggak ada yang kelewat, ketinggalan. Oke, perhatiin untuk yang persegi modelnya begini, ini ada berapa nih? Kalau ke kanan kita itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti ke bawah juga ada 9 juga. Artinya yang bentuknya seperti ini ada sebanyak 9 kuadrat. Lanjut, kalau ukurannya 2 kali 2 seperti ini, banyaknya persegi. Kalau yang model seperti ini, kalau kita hitung dari sini pasti berkurang 1 ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti berkurang 1 karena panjang sisinya bertambah 1. Artinya banyaknya ada 8 kuadrat. Lanjut, berarti untuk yang 3 kali 3 seperti ini, jumlahnya juga akan berkurang 1 ya. Jumlah pergeseran ke kanan sama ke bawahnya. Jadi nanti banyaknya ada 7 kuadrat. Begitu seterusnya, dengan pola itu nanti yang keempat, artinya nanti banyaknya ada 6 kuadrat, dan seterusnya. Yang ukurannya 9 kali 9 nanti ada 1 kuadrat. Nah, yang perlu hati-hati di sini 9 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya ini kan baru yang sisi-sisinya horizontal dan vertikal ya. Kita belum hitung yang bagian miring-miringnya. Yang sisinya miring maksudnya. Untuk yang 1 kali 1, ini kan nggak ada miringnya ya. Jadi cuma ini aja. Banyaknya ada 1. Untuk yang ini, selain yang sisinya horizontal sama vertikal, ada yang bisa miring, yaitu yang begini. Oke, nah berarti ada yang bisa posisi seperti persegi yang biru, ada yang bisa seperti yang hitam. Berarti ada 2. Berarti ini kita kali 2. Dengan cara yang sama, untuk 7 kuadrat, berarti bagian yang sisinya miring bisa yang seperti ini. Bisa juga yang seperti ini. Ini berarti ada berapa? Ada yang ini 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang ini 3. Jadi dikali 3. Dengan cara yang sama, nanti yang bagian ini ada yang sisinya sesuai sama yang biru, 1. Bisa yang begini sisinya, 2. Bisa yang begini, atau bisa yang begini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita kali 4. Dan seterusnya, berarti nanti yang terakhir ini dikali dengan 9. Oke, sekarang perhitungan selanjutnya yang kita kepisah dengan cara SD sama SMA. Oke, cara SD dulu kita list. Paling pertama 1 kuadrat dikali 9 ya untuk yang ini. Nanti dengan pola yang bisa terlihat di bagian sini, 2 kuadrat dikali 8, 3 kuadrat dikali 7. Untuk cara SD kita harus tetap lanjutin listnya. Ntar kalau cara SMA nggak perlu buat seperti ini ya. 5 kuadrat kali 5, 6 kuadrat kali 4, 7 kuadrat kali 3, 8 kuadrat kali 2, terakhir 9 kuadrat dikali 1. Oke, manual 1 kuadrat 1 dikali 9 hasilnya 9, 2 kuadrat itu 4 dikali 8 jadinya 32, lalu 9 dikali 7 63, 16 dikali 6 itu 96, 5 kuadrat dikali 5, 25 kali 5, 125. Lalu 36 dikali 4 berapa? 144. Berikutnya 147. Berikutnya 64 dikali 2, 128. Terakhir 81 kali 1 ya 81 ya. Ini kalau dijumlahin manual hasilnya, untuk bagian satuannya 2 ditambah 8, 10. Lalu 3 ditambah 7, 10 juga jadi 20. Ini sama ini jadi 30. Lalu 9 sama 1 jadi 40. Masih ada yang ini. 5, jadi 45 ya. Jadi kita tulis 5-nya, masih nyimpen 4 untuk di bagian puluhannya. Oke, lanjut untuk bagian puluhan. Ini ada 8 sama 2, 10. 4, 4, 2 jadi 10 juga, dapat 20. 20 sama ini 29, 35. Tambah 3 jadi 38. Tambah 4 jadi 42. Kita tulis 2-nya, masih nyimpen 4 di tempat ratusan. Berarti kita buatnya ganti ini jadi 400 ya. Lanjut untuk di posisi ratusan, ini udah ada 400 tadi, berarti 4 ditambah 1, 5, 6, 7, 8. Hasilnya
Jadi 825. Cara ini masih bisa dimaklumi untuk dipakai ya, karena masih ya nggak terlalu banyak lah 9 kali ngitung. Tapi tentunya udah nggak recommended lagi kalau seandainya banyak titiknya lebih banyak lagi. Misalkan sampai 100, ya 100 ke kanan, 100 ke bawah. Kalau kita kerjain pakai cara ini bisa melintir banget ya. Oke, kita cara SMA-nya. Pertama kita bisa nyatakan penjumlahan ini dalam notasi sigma. Sigma N jalan dari 1 sampai 9. Ya, buat gampangnya ngeliat yang bagian sini 1 sampai 9. Dari, ini kan polanya dikuadratin semua. Berarti N-nya jalan dari 19 dari N kuadrat dikali dengan, nah, perhatiin di sini, 9. Kalau dihubungin ke 1, ya, ini kan awalnya N-nya sama dengan 1. Itu dapat dari 10 min 1. Jadi kita buat dari 10 minus N. Ini ada muter-muter ya, nggak apa-apa ya, nggak ganggu ya. Ini lagi sinkron data dari liveboardnya. Oke, bisa kita lanjut hitungannya. Ini jadinya sigma dari N sama dengan 1 sampai 9, N kuadratnya masukin ke dalam. Hasilnya jadi 10N kuadrat dikurang N pangkat 3. Yang udah biasa boleh langsung, kalau belum biasa, ini masih bisa dipecah lagi nih. Jadi sigma dari 10N kuadrat dikurang sigma dari N pangkat 3. Masih bisa dipecah lagi, 10-nya keluarin jadi 10 kali sigma N kuadrat dikurang sigma N pangkat 3. Nah, untuk bagian yang sigma N kuadrat, ini bentuk dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah N-nya jalan sampai 9 tadi ya. Berarti sini tambah 9 kuadrat. Untuk yang ini berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 9 pangkat 3. Nah, rumus dari N bilan kuadrat pertama apa? Yaitu N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi dengan 6. Kalau untuk N bilan kubik pertama itu tinggal N dikali N plus 1 dibagi 2 lalu dikuadratin. Oke, kita bisa lanjutin hitungannya. Jadi untuk yang bagian ini 10 dikali sigma N kuadratnya kita ganti ini, N-nya ganti 9 ya. Jadi 9 dikali 10 dikali 2 kali 9, 18 tambah 1, 19 dibagi dengan 6. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, kita tinggal buat N ini ganti dengan 9. Artinya jadi 9 dikali 10 dibagi 2 terus dikuadratin. Sama dengan 9 sama 6 kalau dibagi kan jadi 3/2 ya. 2-nya membagi 10 jadi 5. 3 kali 5 itu 15. Jadi 10 dikali 15 dikali 19 dikurangin. Ini 10 bagi 2, 5. 5 dikali 9, 45. 45-nya masih ada di kuadratinnya. Oke, lanjut. 15 kali 19, 5 kali 9, 5 nyimpan 4. 5 ditambah 9, 14. Tambah 4, 18. Kemudian 1 kali 1, 1. Tadi masih ada 1, jadi 2. Masih dikali 10, jadi tambahin aja 0. Dikurang 45 kuadrat. 4 dikali 5 jadinya 20. Tambahin 25. Nah, terakhir 2800-nya dikurang 2000-nya tinggal 800, lalu 50 dikurang 25 itu 25. Jadi 825 cocok dengan hitungan yang pertama tadi. Oke, gimana? Susah nggak? Susah atau gampang? Relatif ya. Oke, kalau kalian punya jawaban beda, jangan sungkan untuk berbagi, atau kamu ada salah ngitung atau ada yang nggak teliti, dikabarin. Sampai ketemu di video-video kamu berikutnya ya, di pembahasan soal-soal lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 19, soal menarik nih. Diberikan segitiga ABC, misalkan DEF masing-masing titik pada BC, CA, AB, sehingga AD, BE, CF itu berpotongan di satu titik. Diketahui bahwa sudut EDF-nya 54 derajat. Jika ADB 90 derajat dan AF sama dengan FB, maka besar sudut ABC sama dengan... Oke, sekarang kita buat lingkaran dulu. Gunanya buat apa? Kita saksikan berikut ini. Di sini guna lingkaran bantu adalah gini, kalau segitiganya begini posisi ABC.
Kenapa posisinya kita buat begini? Karena ada informasi ini. AF sama dengan FB. Berarti F-nya kita buat di sini pusat lingkaran, jadi AB-nya itu diameter lingkarannya. Lalu di sini ada informasi ADB-nya 90 derajat. Padahal posisi D itu ada di BC. Jadi bisa kita tarik garis tegak lurus dari A ke BC. Ini D-nya, ini tegak lurus. Nah, si AB ini dijamin jadi diameter karena di sini siku-siku ya. Kan sudut keliling atau di sini sudut pusat kan 2 kalinya sudut keliling. Lalu kita gambar sisanya nih informasi AD, BE, CF itu berpotongan di titik atau di satu titik. Kita bisa hubungin ke sini. Terakhir dari B ke titik potong sini kita panjangin. Ini not drawn to scale ya, jadi kurang lebihnya aja. Kita namain titik potong ketiga garis ini itu ada di G. Lalu ada informasi sudut EDF-nya 54. Kita gambar sekalian sudut EDF-nya. Berarti di sini ya, 54-nya. Sekarang kita terapin dalil Seva di segitiga ABC. Berarti AF per FB dikali dengan BD per DC dikali dengan CE dibanding dengan EA. Hasilnya berapa? 1 ya. Lalu kita tahu di sini panjang FA sama FB sama, berarti ini hasilnya 1. Dari sini kita punya si BD dibanding DC sama dengan, ini pindah ruas jadinya EA dibanding CE. Nah, perhatiin perbandingan ini nih. BD banding DC itu sama dengan EA atau AE dibanding dengan CE atau EC. Artinya segitiga CED itu sebangun dengan segitiga CAB. Atau dengan kata lain, garis AB ini sejajar dengan garis ED atau DE. Oke, sekarang kalau sudut ADF kita misalin X, karena ini sama kaki pasti ya, ini kan jari-jari lingkaran, si FD sama FA. Berarti ini besar sudutnya X juga. Nah, sudut BAD sama sudut ADE ini kan sudut dalam berseberangan ya, besarnya pasti sama nih. Artinya besar yang ini X juga, sedangkan besar sudut EDF diketahui tadi 54, udah kita tulis di sini ya. Berarti X tambah X atau 2X itu sama dengan 54, dapat X-nya sama dengan 27 derajat. Oke, finishing touch-nya di sini ABD itu segitiga siku-siku, di sini 90, di sini 27. Berarti besar si ABD adalah sama dengan ABC juga ya, sama dengan 90 dikurang 27. 90 dikurang 27 jadinya 63 derajat. Yang nomor terakhir 20 lumayan nih. Misalkan P dan N itu dua bilangan asli dengan P-nya bilangan prima, sedemikian sehingga P membagi N kuadrat plus 4 dan N membagi P kuadrat plus 4. Jika P kurang dari 200, maka nilai terbesar yang mungkin dari N adalah, oke, analisa pertama, kalau seandainya P-nya bilangan prima terkecil berapa? 2 ya. Coba, kalau P-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? Berarti si N itu membagi 2 kuadrat plus 4. Artinya N itu membagi, ini hasilnya 8. Kalau N membagi 8, berarti N yang memenuhi berapa aja nih? 1, 2, 4, 8 gitu ya. Berikutnya dia harus memenuhi P-nya itu membagi N kuadrat plus 4. Berarti 2 itu harus membagi N kuadrat plus 4 yang berarti kalau dipasti genap semua berarti N maksimumnya tinggal si 8. Oke, lanjut. Kalau P-nya sama dengan 3 sekarang. Artinya si N itu membagi 3 kuadrat plus 4. Atau N membagi 9 tambah 4 kan 13. Karena 13 prima berarti N yang mungkin hanya 1 sama 13. Sama disubstitusi ke P membagi N kuadrat plus 4, P-nya ganti 3, membagi N kuadrat plus 4. Oke, kalau N-nya ganti 1, jadinya 3 membagi 5, tidak memenuhi. Kalau ganti 13, 13 kuadrat kalau dibagi 3, sisa 1, 4 dibagi 3, sisa 1. Jadi ini kalau dibagi 3, sisanya 2. Jadi nggak ada juga nih, tidak ada nilai N yang memenuhi. Nah, gimana untuk P yang lebih besar atau sama dengan berikutnya 5 gitu ya. Bilangan prima yang genap kan cuma 2. Artinya yang kita bahas itu P-nya itu kan pasti ganjil ya. Untuk si P lebih besar sama dengan 5. Nah, karena N itu membagi P kuadrat plus 4,
P kuadratnya ganjil, ditambah 4 itu genap, hasilnya ganjil. Kesimpulannya N itu pasti ganjil. Oke, sekarang kita buat bentuknya makin umum. Kalau ada dua bilangan AB yang ganjil, kemudian A lebih besar dari B lebih besar sama dengan 5, sehingga berlaku kebalikannya. Maksudnya sifat saling berkebalikan di sini A membagi B kuadrat plus 4 dan juga B membagi A kuadrat plus 4. Maka di sini kita bisa buat perkaliannya si AB pasti membagi perkalian si B kuadrat plus 4 dikali dengan A kuadrat plus 4. Kalau dikaliin jadinya apa nih? AB membagi B kuadrat A kuadrat itu jadinya AB kuadrat. Kemudian ditambah 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat lalu ditambah 16 atau 4 kali 4. Oke, sekarang di sini AB membagi, kan AB pasti membagi AB kuadrat ya. Udah, ini aman. Sekarang untuk yang ini bisa kita keluarin 4-nya. Berarti jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 4. A sama B-nya ganjil dan lebih besar sama dengan 5, nggak mungkin bisa membagi 4, berarti si AB-nya itu membagi A kuadrat plus B kuadrat plus 4. Berarti kita bisa nyatakan A kuadrat plus B kuadrat plus 4 itu merupakan kelipatannya dari AB. Sekarang kita rapin dikit, lihat di sini triknya, A kuadrat, kemudian KAB pindah ke kiri jadi minus. Kita susun dikit urutannya, KBA, kemudian ditambah B kuadrat plus 4 sama dengan 0. Dari sini kita bisa menyatakan ada fungsi kuadrat X kuadrat minus KBX plus B kuadrat plus 4 sama dengan 0, yang akar-akarnya adalah si A. Nah, satu lagi akarnya kita namain aja misalkan A2 deh. Oke, penjumlahan akar-akar A ditambah A2. Penjumlahan akar-akar itu kan min B per A ya. Jadi dari sini sama dengan KB. Nah, kita tahu K kali B itu bilangan bulat. Kemudian A-nya juga bilangan bulat. Kesimpulannya berarti A2 ini juga bilangan bulat. Kita tulis deh. Berarti A2 itu elemen bilangan bulat. Lanjut kalau ke perkaliannya. A1 dikali A2 itu sama dengan apa? C per A. Berarti sama dengan B kuadrat plus 4 dibagi 1. Ya udah gini aja ya. Atau A2-nya itu sama dengan B kuadrat plus 4 dibagi A. Ini A1-nya maksudnya A aja ya. Yaitu akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Berarti A2 memenuhi persamaan itu yang berarti apa? Kalau A, B memenuhi, maka B, A2 itu juga memenuhi. Oke, sekarang kalau B-nya 5, ya kita mengarah ke tadi bilangan ganjil paling kecilnya atau bilangan prim paling kecil yang akan kita bahas di sini itu yang 5 ya. Jadi kalau B-nya 5, maka kita punya substitusi kemana nih? Ke sini ya, ke bagian yang ini. Kita bahas di sini aja. Berarti 5A itu membagi A kuadrat ditambah 25 tambah 4, 29. Oke, singkat cerita nanti dapat A-nya 29. Di sini kita punya solusi yang AB yang memenuhi adalah 29,5. Kita lakukan hal yang serupa untuk pasangan 29,5 ke bentuk ini. Dapatnya adalah 169,29. Berikutnya lagi 985,169 ya. Kalian coba sendiri sehingga dapat angka-angka ini. Kita bisa stop sampai di sini karena diminta bilangan primanya itu kurang dari 200. N terbesar berapa nih? Kalau 5 hasilnya di sini 229. 29 di sini hasilnya 169. Oke, ini bilangan primanya nih. Oke, udah dapat. N yang terbesarnya adalah 169. Oke, cukup lumayan dan waktunya juga agak lama juga ya untuk kerjaan soal ini. Keren soalnya. Udah sampai nomor 20, ini penghujung soal. Demikian yang bisa Kak Abo share hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video Kak Abo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.